Shalom. Selamat pagi Jemaat Sapura 5. Apa kabar hari ini? Saya berdoa saudara terus semakin sehat, saudara terus semakin kuat, saudara terus semakin perkasa di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama-sama bertemu secara virtual. Dan saya pagi hari ini tidak jemu-jemu kembali mengajak saudara untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan dalam bahasa roh saat ini. Rekam kamalata syakam debe rekam maralama rokota maralama shandere mereleke rika jamalakam de maraseka pekrato malaka lekam de melete shanda kokra kapeseka oche maali praste rokam de melete shanda lalangu ruko pa are meherena rikanche melete shanda lalamu rikanche melete shande lama lamamu Rekande basakande blutama reka rekance malere lamara rekanda malasika rora sekande masikrebe rora lama sekande marela rira lama sirera lama rera lama sikrance dengan agresif, doa dengan meluap-luap, sembah Dia, rekaca malera marilamu, rikace malarlilami, rera larana. Oh, yes, yes Lord, yes Lord, yes God. Serale Ura se grande mare
bersorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku deklarasikan biar kemuliaan Tuhan akan terus semakin dinyatakan atas gerejanya. Terjadilah atas hidupmu. Aku materaikan penyembahan yang ada. Aku materaikan dimensi firman yang ada. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja Sakura 5, Engkau bangkit dalam keperkasaan, Engkau bangkit dalam kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan semua kita sama-sama katakan amin. Satu sukacita bisa menyembah bersama saudara, bisa memuji bersama dengan saudara. Aku berdoa Tuhan materaikan penyembahan yang ada, Tuhan materaikan setiap impartasi yang ada. Haleluya. Satu sukacita bisa melayani bersama dengan saudara, bisa worship secara virtual bersama dengan saudara. Siapkan hatimu untuk menerima firman, untuk menerima impartasi dari hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu di rekaman yang berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom Sakura 5, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah senantiasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, dan saya mengajak kita semua berdoa. Kita minta roh hikmat dan wahyu itu bekerja di atas setiap kita, sehingga firman Tuhan yang Tuhan lepaskan pagi ini sungguh kami semua bisa menangkapnya. Kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarpun firman disampaikan secara online, tapi aku berdoa Tuhan, hadirat-Mu menyelimuti setiap kami. Kau memberikan kami Tuhan fokus, Kau memberikan kami konsentrasi Tuhan, sehingga kami bisa sungguh-sungguh menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara, hari-hari ini Tuhan terus memberikan satu rema dalam hati saya, bahwa kita sebagai umat Tuhan, Sakura 5, kita benar-benar bertekun di dalam pembaharuan budi kita. Karena tanpa budi ini mengalami perubahan saudara, kita tidak akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru, sudah seharusnya ada budi yang juga diperbaharui saudara. Dan ini adalah bagian kita. Mari kita buka di Efesus 4, kita baca ayat 17 sampai dengan 24. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata,
dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya saudara, berapa waktu yang lalu saya bicara tentang Roma 12 ayat 1 dan 2 saudara. Dan Efesus 4 ayat 17 sampai 24 ini juga satu kesatuan dengan Roma 12. Ketika Roma 12 berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Ini dikatakan juga di Efesus 4 ayat 17. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Kita tidak boleh lagi sama dengan dunia ini, saudara. Kita harus mengalami perubahan. Kita harus mengalami perubahan budi, saudara. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 18, dan pengertian yang gelap dan jauh dari persekutuan, hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, pikiran yang sia-sia, pengertian gelap. Selanjutnya di ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul, saudara. Ingat, budi itu saya berkata ada 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, maksud atau tujuan. Ya. Ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan segala macam kecemaran dengan serakah. Maksud yang ada di dalam hati mereka adalah yang serakah, saudara. Segala sesuatu dilakukan untuk keserakahan. Jadi pikiran, perasaan, maksud atau tujuan di dalam hidup kita ini harus benar-benar mengalami perubahan. Kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia ini, karena kita memang sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Manusia lama kita harus benar-benar mati, dan yang sekarang yang hidup, yang termanifestasi adalah manusia baru, yaitu ciptaan baru. Saudara, dikatakan juga di Efesus 4 ayat 20, kita baca bersama. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, saudara. Kalau dikatakan diperbaharui roh dan pikiranmu, saudara, roh itu adalah bagian Tuhan, saudara. Ketika roh kita diperbaharui, itu adalah pekerjaan roh dan pekerjaan firman. Itu adalah bagian Tuhan yang bisa mengubahkan roh kita, yang melahirkan roh kita kembali, saudara. Dan dibaharui pikiranmu. Nah, dibaharui pikiranmu, ini adalah bagian kita, saudara. Karena Tuhan itu tidak suka memaksa manusia. Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, Dia ingin kita memiliki ketaatan dan mengasihi Dia karena memang kita mencintai Dia, karena kita mengasihi Dia di dalam hati kita. Karena kita berketetapan mau, saudara. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, saudara. Dan budi kita, pikiran kita ini harus diperbaharui, saudara. Mengapa? Karena ketika sejak kita lahir, dunia ini sudah mencetak kita sedemikian rupa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa ketika kita lahir, yang pertama-tama yang diminta adalah kita harus disuruh vaksin, saudara. Ya, selanjutnya kita kemana-mana butuh uang. Semua adalah cetakan dunia, saudara. Dunia ini berusaha membentuk manusia
seperti pola yang bukan dari Tuhan, yaitu pola dunia, pola dari si jahat itu, saudara. Tetapi Tuhan ketika Dia memanggil kita sebagai anaknya, menjadi ciptaan yang baru, Dia ingin mengubah hidup kita, saudara, seperti polanya Tuhan, sebagaimana Dia menciptakan manusia pada awalnya. Ketika Dia menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan ingin manusia itu berkuasa, saudara, menjadi partner kerjanya, saudara, yang menjadi eksekutor dari setiap firman Dia. Tetapi dunia justru berkebalikan. Si musuh, si iblis, dari sejak semula mereka selalu membawa manusia, menggoda manusia, menggiring manusia untuk hidup menjadi inisiator, hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dipikirnya baik, apa yang dirasanya baik, maksud yang timbul di dalam dirinya sendiri. Ini harus benar-benar diubahkan, saudara, diperbaharui. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, benar-benar harus diubahkan. Manusia lama kita harus mati, pola pikir kita harus mati, saudara. Yang lama harus mati. Perasaan kita tidak boleh lagi tumpul, saudara, tapi kita harus memiliki perasaan Kristus. Maksud dan hati kita bukan lagi serakah, saudara, yang hanya ingin melakukan apa yang menjadi keinginannya. Tidak, saudara, tetapi kita selalu berkeinginan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, di Efesus 4 ayat ke-24 berkata, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini, saudara. Berkata seperti ini. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Amin. Jadi Tuhan itu ada polanya, saudara. Ada pola Allah, dan Tuhan ingin kita itu kembali kepada polanya. Pola Allah, di mana Dia menciptakan manusia dengan tujuan, dengan rencana yang sempurna. Tuhan ingin kita kembali ke sana, saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita diubahkan. Kita menjadi eksekutor dari setiap kehendak Tuhan, dari setiap firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Kita menjadi partner kerjanya Tuhan. Dan kita mengikuti Dia karena memang kita mencintai Dia, saudara. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena ditakut-takutin, tidak. Tetapi karena memang keluar dari hati yang tulus mengasihi Dia. Amin, saudara. Dan ketika, saudara, ketika pikiran kita ini diperbaharui, saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, ketika kita mengalami perubahan budi, kita itu bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara bisa lihat bahwa ketika manusia lama kita belum mati, saudara, kita ini gak bisa loh, saudara, membedakan manakah kehendak Allah, saudara. Tidak bisa. Ketika pikiran kita ini belum diperbaharui, kita pun tidak tahu, saudara. Kita tidak bisa mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, dan berkenan kepada Dia. Hanya ketika kita mau, saudara, mengalami pembaharuan budi, saudara, terus menerus, kita akan baru bisa mengenal, membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jadi ketika iblis, ketika musuh berusaha memberikan tawaran dunia ini, kita bisa dengan pasti dan dengan tegas menolak. Tidak. Karena kita tahu ini bukan kehendak Allah. Tapi pastikan hal ini terjadi ketika kita telah mengalami pembaharuan akal budi. Pembaharuan budi ini terjadi terus-menerus, saudara. Saya dan saudara kita ini sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan Kristus itu. Tetapi ketika kita mau, hati kita mau, saudara, untuk diubahkan,
kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk diubahkan, kita mau saudara, kita memiliki hati yang lembut, kita mempunyai hati yang mau diubahkan, mau diajar, kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mau taat saudara, seperti Yesus taat. Oh saudara, saat itulah budi kita akan terus diperbaharui. Manusia lama kita itu ditanggalkan saudara. Karena kita tidak bisa mengenakan manusia baru sekaligus mengenakan manusia lama kita, tidak bisa. Saudara akan seperti orang yang berada di dua kaki, di dua perahu saudara ya. Jadi terombang-ambing saudara. Kita harus tegas saudara, ketika kita mau memakai manusia baru, kita harus menanggalkan manusia lama. Kita mau budi kita diperbaharui. Tidak ada lagi kekerasan hati yang tidak mau berubah saudara. Tapi kita sama-sama saudara mau manusia baru, hanya ciptaan yang baru yang bisa mengenal kehendak Allah, yang bisa membedakan kehendak Allah. Jadi pastikan kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah orang-orang yang mau berubah saudara budi kita, supaya kita bisa mengenal dan bisa membedakan apakah kehendak Allah, manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Pola Allah saudara, kita bandingkan dengan pola Babel. Pola Allah itu adalah manusia baru ya, ciptaan baru, melakukan kehendak Allah, cinta Tuhan, itulah pola Tuhan. Sedangkan pola Babel itu adalah manusia lama, di mana cinta hanya pada diri sendiri, cinta pada uang, cinta akan dunia ini, cinta akan kedagingan, hidup untuk keinginannya sendiri, bukan dengan untuk keinginan Tuhan. Selanjutnya di Efesus 4 ayat yang ke-25 dan seterusnya, kita baca saudara, ini adalah karakteristik ketika kita menjadi manusia baru, ya, menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal seperti berikut ini yang harusnya sudah kita tinggalkan saudara. Diberikan contoh secara gamblang oleh Paulus saudara. Ayat 25 berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota saudara. Jadi manusia baru itu mereka selalu berkata jujur saudara, tulus, tidak suka berdusta saudara. Mereka ketika mengasihi atau memberikan sesuatu sungguh dengan kejujuran. Perkataan mereka bukan untuk meninggikan seseorang dengan maksud tujuan tertentu, tidak, tapi dengan ketulusan, jujur saudara, berkata benar. Jadi tidak ada udang di balik bakwan saudara. Jadi benar-benar menjadi orang yang jujur, berkata benar, menjadi orang yang tulus saudara. Ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Manusia baru tidak suka marah-marah saudara. Marah itu ya, kita sebagai manusia bisa marah saudara, tapi tidak boleh berkepanjangan. Yesus pernah marah kepada orang-orang Farisi ya, terus dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang ya, tetapi tidak sampai berkepanjangan saudara. Kita marah karena memang punya alasan yang didasarkan oleh kebenaran saudara. Dan tidak boleh sampai matahari terbenam dulu saudara. Kita harus selesaikan marah kita, karena emosi negatif selalu saudara tidak pernah mendatangkan kebaikan saudara. Semuanya akan mendatangkan efek yang tidak baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis saudara. Ingat saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum mencari orang yang ditelannya. Tetapi kenakan setiap perlengkapan senjata Allah, karena kita sudah diberi kuasa saudara. Jadi ketika iblis sudah mulai mengaum saudara, ya, seperti analoginya ketika udah ada burung yang ingin bersarang di kepala saudara, saudara pakai otoritasmu, kau bisa mengusir
singa itu, kau bisa mengusir iblis itu, kau bisa mengusir burung itu supaya tidak bersarang di kepalamu, saudara. Otoritas ada di tanganmu, otoritas ada di mulut saudara. Ayat ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, mencuri ini bisa fisik, bisa non-fisik, saudara ya. Bisa mencuri waktu, itu juga mencuri ya saudara. Jam kerja kantor tapi dipakai untuk melakukan urusan pribadi. Atau mencuri yang bukan jadi bagiannya saudara ya. Kemuliaan bagi Tuhan, tetapi kita pengen sombong, itu udah termasuk mencuri. Jadi mencuri itu bisa fisik, bisa non-fisik. Yang jelas mencuri itu adalah kita mengambil porsi atau sesuatu atau bagian yang bukan jadi milik kita. Mencuri itu adalah merugikan orang lain, saudara. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, saudara, ini justru berkebalikan, saudara. Ya, kita adalah orang yang mau bekerja keras, saudara, melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri dan membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Ini artinya apa, saudara? Yang tadinya orang mencuri itu merugikan orang lain, ini kebalik. Dia malah memberikan apa yang menjadi miliknya kepada orang lain. Jadi dia mau dirugikan, saudara. Sebagai manusia yang baru, ada nature yang berbeda, saudara. Yang tadinya pengennya ngambil, terima, ya, bahkan mengambil yang bukan miliknya. Ini ketika menjadi manusia baru, pengen itu malah beri, saudara. Memberi, membagikan kepada orang yang kekurangan. Beberapa waktu lalu saya juga membagikan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Saudara, pastikan kita mau belajar, saudara. Kita mau pastikan mau memiliki nature seperti jemaat mula-mula. Mereka ini bertekun di dalam pengajaran para rasul, saudara ya. Ini untuk apa, saudara? Untuk mengubahkan budi mereka, saudara. Mereka jadi tahu, pikiran mereka jadi diubahkan, saudara. Mereka menjadi semakin mengenal siapa Tuhan itu. Mereka bertekun dalam pengajaran para nabi dan para rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka juga bertekun di dalam kasih, saudara. Mereka saling menjual dan kemudian membagikan kepada orang yang berkekurangan, sehingga tidak ada di antara jemaat mula-mula itu yang berkekurangan, karena semuanya saling melengkapi, saling berbagi, saudara. Dan cara hidup mereka yang begitu indah ini, saudara, itu membuat orang-orang di luar sana yang tadinya belum percaya Tuhan itu menjadi tertarik, saudara. Dan Tuhan menggerakkan mereka, orang-orang di sekitar mereka itu untuk masuk ke dalam kumpulan jemaat orang-orang mula-mula ini, jemaat mula-mula ini. Sehingga penuaian jiwa itu sungguh terjadi. Saudara, betapa pentingnya kita, saudara, gereja Tuhan. Ketika kita rindu terjadi penuaian jiwa, ketika kita rindu orang-orang di luar sana diselamatkan, saudara. Ternyata kita gereja Tuhan memegang peranan yang sangat penting. Karena ketika kita mempunyai karakter, kita mempunyai gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Karena kita ini meninggikan Tuhan, saudara. Karena kita mencintai Tuhan, sehingga setiap perilaku kita ini mau berubah, saudara. Budi kita berubah. Yang ilahi, saudara. Cara hidup ilahi yang kita jalani, saudara. Tuhan ditinggikan, itu sungguh menarik, saudara, jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi, betapa pentingnya peranan saudara, peranan saya untuk kita terus berubah, saudara. Untuk kita benar-benar hidup di dalam manusia baru. Karena penuaian jiwa di luar sana itu tetap tergantung kehidupan kita, saudara. Dunia itu melihat kita. Dunia itu sungguh menantikan anak-anak Allah dinyatakan.
Dan kita ini bisa dinyatakan ketika kita ini benar-benar tuh saudara bisa memanifestasikan Kristus. Ada manusia baru, ada pola Allah yang sungguh-sungguh termanifestasi saudara. Dunia itu menantikan saudara. Kan itu bersiaplah Sapura 5. Ketika firman ini disampaikan, saya berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Allah itu memampukan setiap kita untuk berjalan di dalam kebenarannya, untuk menjadi pelaku firman-Nya, sehingga apapun yang sorga ingin lakukan itu terjadi begitu saja, karena kita ada orang-orang yang siap untuk dipakai. Kita ada orang-orang yang sudah mati dengan manusia lama kita, dan sekarang kita hidup hanya bagi Tuhan sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia baru. Terjadi atas kami saudara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya di Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Saudara, ini tentang perkataan. Saya mau ajak saudara kita buka di Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai 15 ini. Mari anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, sebagai ciptaan yang baru, Tuhan itu berkehendak kita itu hidup di dalam kelimpahan saudara. Kita menikmati yang baik saudara, memiliki umur yang panjang, mengalami hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Bukan berarti tidak ada tantangan saudara, tetapi seluruh kehidupan kita ini kita bisa menikmati hidup yang berkelimpahan yang memang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anaknya, sebagai ciptaan yang baru. Saya akan membacakan saudara di versi ERV untuk ayat yang ke-13 ini saudara. Hindari mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Jangan pernah membiarkan kebohongan keluar dari mulutmu. Berhenti melakukan sesuatu yang jahat. Lakukan yang baik. Carilah kedamaian dan lakukan selama yang Anda bisa untuk membantu orang lain hidup dengan damai saudara. Ini berkaitan seperti yang saya bacakan di Efesus, yang kita buka bersama di Efesus 4 tadi saudara, sebagai manusia yang baru saudara. Jadi hindari saudara, perkataan kita ini mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang lain saudara. Kita belajar bersama saudara. Dan jangan bohong, jangan lakukan yang jahat. Ya, lakukanlah yang baik. Cari perdamaian. Dan ini saudara garis bawahi, lakukan selama yang Anda bisa untuk membantu orang hidup dalam damai saudara. Jadi kita menolong saudara. Orang lain itu bagaimana hidupnya bisa mengalami damai sejahtera. Sebagai manusia baru saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam berkelimpahan. Di dalam umur yang panjang saudara, menikmati hari-hari yang baik saudara. Ya. Ini adalah keinginan Tuhan saudara, ketika Dia membawa kita sebagai ciptaan yang baru. Dia ingin memberi kita yang baik dan Dia ingin memberikan segalanya dalam kelimpahan. Itu adalah bagian kita, itu adalah porsi. Dan sebagai manusia baru saudara, Tuhan itu ingin kita mengalami kelimpahan. Tuhan ingin kita mengalami kebahagiaan, Tuhan ingin kita mengalami umur panjang. Hal-hal yang baik yang terjadi yang kita nikmati seumur hidup kita saudara. Tantangan bisa saja terjadi saudara, ujian bisa saja terjadi, masalah bisa saja terjadi saudara. Walaupun Tuhan ingin kita menikmati hal-hal yang baik, bisa terjadi seperti yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi di Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah tujuannya untuk
kita bisa bertekun di dalam iman kita, bertekun di dalam Tuhan, sehingga kita tuh semakin mengenal Dia, saudara. Kita menjadi pribadi seperti buah yang matang, yang utuh, yang sempurna, yang tak berkekurang apapun. Itulah tujuan Tuhan, saudara. Ketika Dia membawa kita masuk ke dalam tantangan, tujuannya adalah supaya kita itu menjadi pribadi yang matang, saudara. Kita nggak kekurangan apapun, saudara. Kita menjadi pribadi yang secure, saudara. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang sempurna, yang berkenan, saudara. Jadi tujuan Tuhan adalah untuk membuat kita naik, saudara, dalam satu posisi stature yang memang sudah Tuhan tetapkan sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru, saudara. Iblis memang memakai setiap tantangan itu untuk supaya kita jatuh, saudara. Tetapi Tuhan memakai setiap tantangan supaya kita naik, saudara, sebagai batu loncatan untuk kita masuk ke dalam satu dimensi iman yang baru, satu kemuliaan yang baru, saudara. Jadi, walaupun di Mazmur 34 ini berkata, siapa yang menginginkan umur yang panjang, ingin menikmati hari yang baik, bukan berarti kita tidak ada tantangan, saudara. Tantangan bisa saja terjadi, tetapi tujuan Tuhan adalah satu, saudara, untuk membuat kita menjadi pribadi yang matang, yang utuh, yang tak berkekurangan apapun juga. Jadi jangan pernah takut, saudara, kalau hari-hari ini kita dibawa dalam satu proses pembentukan yang mungkin tidak enak, saudara. Ingat, saudara, Tuhan itu Allah yang baik. Dan Dia sudah menetapkan kita sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia baru, untuk mengalami kelimpahan, saudara, dalam hidup ini. Untuk selalu menikmati hari-hari yang baik, untuk menikmati hal yang baik, saudara. Untuk memiliki umur yang panjang, untuk bisa hidup seperti yang Dia mau, saudara. Kelimpahan dalam segala hal. Tapi pastikan, saudara, sebagai manusia baru, kita mempunyai karakteristik untuk menjaga perkataan kita, saudara. Seperti yang kita baca itu, menjaga perkataan kita, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, saudara. Kita belajar terus untuk melakukan yang baik, stop berbuat jahat, dan berusaha untuk hidup damai, saudara. Mengusahakan damai bagi orang lain, saudara. Amin. Kita belajar, saudara, untuk masuk, saudara, ke dalam satu karakter yang baru di dalam Dia, dalam satu budi yang baru di dalam Dia, untuk menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia baru, saudara. Amin. Saudara, ingat bahwa DNA kita ini seorang penakluk dunia, saudara. Jadi ketika Tuhan memberi kita satu tantangan, kita bisa menaklukkannya. Karena ada Roh Kristus yang sudah menang atas dosa, iblis, dan maut itu ada dalam kita. Kita pasti bisa menaklukkan apapun tantangan yang ada di depan kita, karena Tuhan beserta kita, saudara. Amin. Ya, selanjutnya kita baca di Efesus 4 ayat 20. Ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, saudara, ketika Tuhan berkata, kita ini harus diperbaharui roh dan pikiran kita. Ya, roh kita diperbaharui ini adalah pekerjaan firman dan pekerjaan roh, saudara. Ini bagian Tuhan. Tetapi pikiran kita ini adalah bagian kita, saudara, yang mau diubahkan. Bangsa Israel, mereka ini bangsa yang sebetulnya melihat kebesaran Tuhan itu di depan mata mereka, saudara. Mereka ketika melihat tulah yang terjadi di Mesir, dan hal itu tidak menimpa mereka, saudara, di perkemahan Israel waktu itu. Ketika mereka dikejar oleh Firaun, Tuhan membelah Laut Merah di depan mata bangsa Israel, saudara. Dan juga ketika mereka di padang gurun, ya, di bawah Tuhan berputar di padang gurun, begitu banyak mujizat terjadi. Jadi bangsa ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang menyertai mereka itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Tetapi apakah dengan melihat kebesaran Tuhan, dengan kedahsyatan Tuhan, membuat orang Israel ini berubah, saudara?
membuat mereka menjadi orang yang mencintai Tuhan, menjadi orang yang takut dan menyembah Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Mesir sudah masuk ke dalam hati mereka, dan mereka begitu sulit mengusir Mesir di dalam hati mereka, karena pikiran mereka tuh udah tumpul, saudara. Perasaan mereka udah tumpul, pikiran mereka sia-sia, hati mereka degil, saudara. Walaupun melihat mujizat kuasa kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi karena budi mereka tidak berubah, pikiran mereka tidak berubah, manusia lama yang mereka pakai, gambaran Mesir itu yang terus ada di dalam diri mereka, mereka bisa berkata, kenapa tidak mati di Mesir saja ya? Saudara bisa buka ya di Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan Bilangan 11 ya, begitu banyak ceritanya, saudara bisa baca. Bahkan di ayat 4 sampai 6 berkata begini, bangsa Israel ini sampai ingat dengan ikan mentimun, semangka, bawang pre, baput ya, bawang putih, bamer, bawang merah, sampai bumbu dapur diingat mereka. Ini gambaran Mesir, saudara, yang mereka ingat terus. Padahal bumbu dapur itu berapa sih, saudara? 5.000 paling di pasarnya, saudara. So bisa dapat ya bumbu dapur 5.000 ya. Tetapi begitu mereka rindu dengan hal-hal yang murahan, saudara, melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dan membandingkan dengan dosa, dengan hal murahan, mereka memilih itu, saudara. Betapa itu menyakitkan hati Tuhan. Begitulah gambarannya, saudara, ketika manusia lama kita tetap kita kenakan, pikiran kita ini tidak mau diperbaharui. Mesir, dosa itu akan terus ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi ketika kita berketetapan untuk menanggalkan, stop, saya nggak mau lagi memikirkan Mesir, saya tidak mau lagi ada Mesir dalam hati saya. Benar-benar melupakan Mesir dalam diri kita, melupakan dosa, melupakan masa lalu kita, saudara. Dan kita hanya fokus kepada Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan sediakan di depan. Luar biasa, itulah yang Tuhan mau, saudara. Ternyata mengubahkan manusia, mengubahkan pikiran manusia, ternyata memang butuh waktu, saudara. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel sampai berputar-putar 40 tahun, dan akhirnya generasi-generasi yang lama, yang senior harus akhirnya kemudian Tuhan matikan, saudara. Karena mereka degil, saudara, tidak mau berubah. Pikiran mereka adalah pikiran manusia lama, pikiran mereka adalah pikiran dosa, saudara, Mesir yang mereka pikirkan. Dan hanya generasi barulah yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu, saudara. Pagi ini, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, saya sungguh berdoa kita semua benar-benar meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan pikiran kita yang sia-sia, perasaan kita yang tumpul, dan setiap keserakan yang ada di dalam maksud dan tujuan dalam hati kita. Sungguh kita mengalami perubahan budi yang terus-menerus di dalam Tuhan, sehingga kita sungguh tahu mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, yang sempurna dan berkenan. Kita benar-benar hidup hanya bagi Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Kita hidup hanya ingin menyertai pagi ini, Tuhan. Aku berdoa dan roh yang lembut, roh yang mau diajar, mau berubah dan mau dibentuk itu, oh sungguh Tuhan, menetap, termanifestasi setiap hari dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh menjadi pribadi yang hanya dengar-dengaran akan setiap perintah-Mu, yang hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sungguh menjadi pribadi yang sungguh taat, saudara. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib, kami pun mewarisi roh ketaatan yang sama. Roh yang taat sampai dengan mati, roh yang hanya ingin hidup menyenangkan Tuhan, roh yang hanya ingin melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, saudara, kita bisa baca di Efesus 4
ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Saudara bisa baca selanjutnya di Efesus 5, hidup sebagai anak-anak terang. Mam Yeri minggu lalu juga bicara soal ini. Inilah yang harusnya menjadi karakteristik hidup sebagai ciptaan yang baru, sebagai manusia yang baru. Kita ini adalah anak-anak terang, saudara, bukan lagi anak-anak gelap. Dan Tuhan mau, saudara, kita hidup seperti yang sudah Dia katakan, saudara, yang sudah Dia firmankan. Bagian kita, saudara, ketika kita mendengar firman ini, saudara, apa yang ingin saudara lakukan? Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang benar-benar merindu mau jadi pelaku firman. Karena rohnya sudah dicurahkan, saudara. Roh Kudusnya sudah dicurahkan atas kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi tidak ada ceritanya kita tidak bisa hidup seperti ini sesuai standar Tuhan. Tidak ada ceritanya, saudara. Karena Tuhan berkata Dia sudah berikan kita kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa untuk mengalahkan maut, saudara. Dan kita sungguh-sungguh, saudara, sebagai anak Tuhan ini bisa, saudara. Karena kita sudah diberikan kuasa. Terus saudara imajinasikan ini. Terus perkatakan ini, saudara. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kamu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Jadi saudara, firman sudah diberitakan, renungkan itu siang dan malam, saudara. Perkatakan, deklarasikan, saudara. Karena apa yang harusnya menjadi bagian kita sebagai manusia baru, itulah yang harus terjadi dalam diri kita. Itulah yang harus termanifestasi dalam diri kita. Roh Kudus akan memampukan saudara, Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang, saudara, yang berkuasa, yang bangkit dan menjadi terang. Itulah bagian kita, saudara. Terjadi atas engkau, saudara 5. Amin. Saya percaya, saudara, ketika kita terus tekun mengubahkan budi kita ini, saudara, akan ada sungguh, saudara, pengurapan Samuel yang kemarin minggu lalu disampaikan oleh Pastor Stephen. Pengurapan Samuel itu mengalir ke setiap kita. Kita adalah orang yang membawa suatu otoritas, saudara, karena kita mempunyai station, kita punya posisi ilahi, kita memiliki satu daerah teritori, saudara, yang memang sudah menjadi bagian kita, dan kita bisa merebut apa yang sudah dicuri iblis dari kehidupan kita. Kita akan membawa kuasa, kita akan menarik kuasa itu, sehingga apa yang memang menjadi bagian kita itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan aku percaya inilah saatnya, saudara, pengurapan Samuel, karena kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang tertuju kepada Dia, hati yang ingin melayani Dia. Budi kita terus diperbaharui menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Kita tahu siapa jati diri kita, itu akan menarik kuasa itu turun atas setiap kita. Kita akan membawa perubahan di luar sana. Ada otoritas yang kita bawa, ada otoritas yang saudara bawa, yang akan menggoncangkan dunia ini, yang akan mengubahkan keadaan kita di sekitar kita. Sungguh orang-orang akan melihat ada terang Tuhan bercahaya atas hidup kita. Orang-orang di sekitar kita akan diubahkan, terus diubahkan, sehingga sungguh kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan akan menginvasi bumi. Bersiaplah gereja Tuhan, bersiaplah Sapura 5
Engkau adalah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk membawa perubahan atas bangsa ini, untuk membawa perubahan atas kota ini yang mempengaruhi bangsa ini, saudara. Engkau adalah orangnya, kita adalah orangnya. Bersiaplah saudara, engkau adalah orang penakluk dunia. Engkau sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang bisa mengubahkan dunia. Bersiaplah dan percayalah, sebab ada Roh Allah atas dirimu, ada Roh Allah yang berkuasa atas dirimu, yang berkuasa atas setiap kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi agenda surga. Terjadilah atas setiap kita, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, teruslah bertekun hari-hari ini untuk mengubah budi kita, karena firman sudah disampaikan. Ada begitu banyak kerja roh dan firman terjadi. Saya berdoa kita adalah menjadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita menjadi orang-orang yang mau bertekun mengubah budi kita, saudara. Tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi cinta akan diri sendiri, tidak ada lagi cinta uang, tidak ada lagi cinta dunia. Hanya satu dalam hati kita hanya cinta Tuhan, kita cinta kebenaran, kita cinta untuk melayani Dia. Terjadilah atas kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sakura 5, kita akan berjumpa kembali, dan saya berdoa saudara terus membangun manusia rohmu untuk terus berkobar-kobar di dalam Dia, menarik hadiratnya. Saudara akan mengalami divine encounter di waktu-waktu ke depan, karena firman Tuhan sudah dilepaskan bahwa banyak akan terjadi, saudara. Di 6 bulan ke depan akan terjadi divine encounter, dan saya berdoa kita semua mengalami dan masuk, saudara, mengalami Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan sendiri di dalam nama Yesus. Amin.